kasih mengundang saya seorang bajingan. Kata bajingan itu singkatan dari bahasa Jawa. Bagus sing jiwo, angen-angening pangeran. Orang yang disayang Tuhan. Apakah saya ngibul? Tidak. Di riset di majalah antropologi lingkungan namanya National Geographic, Nat Geo. Seorang periset tertarik untuk mengetahui etimologi dari kata bajingan. Dan dia tulis di sebuah jurnal internasional. Kata bajingan itu datang dari tradisi Mataram. Arti letterleknya, letterlek apa bahasa Inggrisnya? Arti harfiahnya adalah penari gerobak, kusir gerobak sapi. Sampai sekarang masih ada komunitas bajingan di Jogja. Paguyuban kusir kereta. Dokar yang tarik sapi. Dan di zaman perjuangan kemerdekaan, banyak pahlawan disembunyikan di dalam gerobak itu supaya tak terlihat oleh Belanda. Ditimbun pakai jerami itu. Jadi seorang bajingan orang baik. Dia membawa makanan para pejuang. Dia antar emak-emak zaman Mataram pergi ke dukun. Jadi apa problemnya dengan saya tuh? Yang jadi masalah adalah pengetahuan kita tentang asal usul peristiwa. Itu yang dimaksud tadi oleh Gus. Gus yang mengerikan, dia banyak kutipan. Ucok, kita panggil dia Ucok itu. Anda kaget, dia sebetulnya orang Batak. Jadi saya mau terangkan itu dulu, ini karena kebetulan ada peristiwa itu. Di WA grup saya, di handphone saya, sekarang bertambah kira-kira dihitung tadi 70 sampai 75 grup baru. Jadi handphone saya berada kemana-mana, nomornya dimasukkan ke dalam grup untuk membuli saya. Ini grup udah penuh nih. Rocky anjing, babi kau tuh. Oke, ada soal. Jadi Anda bayangkan, kemarahan diucapkan lewat WA, bukannya lewat mimbar akademi semacam ini. Beberapa politisi senior bahkan, PDIP, Gerindra, Rocky, kamu minta maaf pada Jokowi. Lalu salah saya apa pada Pak Jokowi? Problemnya di situ. Karena Anda telah menghina kepala negara. Di mana saya menghina Jokowi, di mana saya menghina kepala negara? Dia bilang saya harus minta maaf pada Jokowi. Karena saya menghina kepala negara. Jadi kesalahan saya pada Jokowi apa pada kepala negara? Coba Anda bayangkan logikanya itu. Yang saya kritik berkali-kali, bertahun-tahun adalah kebijakan seorang presiden. Presiden itu kita sebut seorang karena fisiknya orang, bukan barang. Tapi dianggap saya menghina martabat presiden. Presiden itu enggak punya martabat. Karena dia fungsi. Dia lembaga. Coba saya terangkan pelan-pelan ya. Martabat itu melekat pada manusia karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti kesubahanaan dia. Itu namanya martabat. Presiden dapat martabat dari siapa? Dari saya. Dari rakyat. Yang boleh mengambil martabat presiden adalah orang yang memilihnya. Itu dasar berpikirnya. Jadi tidak ada yang namanya martabat menteri, martabat presiden, martabat lurah. Mereka semua dipilih oleh rakyat. Martabat melekat pada manusia seumur hidup. Presiden 5 tahun doang. Mana ada martabat 5 tahunan. Ini gila cara berpikirnya. Sekarang saya terangkan kenapa kesalahan itu terjadi. Dalam pikiran orang-orang yang memusuhi demokrasi itu. Dulu pemimpin itu disebut raja. Bahkan disebut
The king can do no wrong. Raja tak mungkin salah. Karena raja memperoleh wisdomnya dari langit. Maka dia nggak boleh salah. Di dalam tubuh raja menyatu antara res privata dan res publica. Res privata artinya kehidupan privat dan kehidupan publik. Itu namanya pada tubuh yang sama, dua kualitas ada pada si raja. Jadi di zaman dulu menghina raja artinya menghina pribadi raja. Menghina raja artinya menghina pribadi raja. Begitu kita tiba pada sistem demokrasi, kita memilih republik. Maka terpisahlah antara tubuh privat raja dan tubuh publiknya. Itu dasar berpikirnya tuh. Jadi tidak mungkin terjadi peristiwa penghinaan pada presiden. Karena presiden adalah lembaga. Presiden tidak bernyawa. Itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman, saya mau terangkan itu sebagai asal usul kesalahan. Fallacy pertama adalah kita nggak mau belajar tentang sejarah pengetahuan. Intinya di situ. Karena itu masuk akal. Barreskrim kemarin tadi malam bilang, ya nggak bisa diproses. Lalu marah lagi itu. Kenapa nggak bisa diproses? Ya nggak ada deliknya. Kecuali Pak Jokowi datang melaporkan saya dihina oleh Rocky Gerung. Saya bilang, saya nggak hina Bapak, saya hina Presiden. Bingung nanti sistem hukum kita kan. Itu dasarnya berpikir secara akademis tuh. Jadi nggak perlu marah tuh. Tiba-tiba saya mau dicincang oleh satu Indonesia. Ngapain coba? Lalu ditambah-tambahin lagi. Rocky Gerung membenci pemerintah karena dia jomblo. Astaga. Rocky Gerung membenci pemerintah karena dia antek asing. Buset dah. Rocky Gerung tidak menghormati NKRI. Saya udah berkali-kali terangkan bahwa saya itu, apa yang bikin Rocky Gerung buat negara? Gak ada yang dia bikin. Berkali-kali saya terangkan, saya dosen 15 tahun dan tidak ambil gaji. Di Universitas Indonesia. Apa itu tidak membantu negara? Saya kembalikan pada negara kok honorarium saya. Karena pada waktu itu saya punya American Express. Saya bisa kasih ceramah, saya bisa nulis. Saya mengajar di Sespimti Polri. Mereka yang mau naik pangkat ikut mata kuliah saya di Lembang. Apa saya nggak membantu negara? Saya mengajar di Sesko GAP TNI di Bandung. Saya mengajar di Lemhanas. Apa saya nggak membantu negara? Bahkan saya mengajar di Megawati Institute untuk kader-kader PDIP. Saya udah mengajar kira-kira di separuh Universitas Muhammadiyah yang 180.000 itu. Jadi apa yang saya lakukan buat negara? Ini bencian apa yang mau ditanamkan pada saya? Jadi saya balik lagi bahwa apa yang membatalkan mimbar akademis? Feodalisme. Apa yang membatalkan mimbar akademis? Arogansi kuasa. Itu yang mesti kita hilangkan. Supaya ada kesetaraan argumen. Disebut mimbar akademis artinya siapapun yang punya dalil dia boleh pakai mimbar itu sesuka-sukanya. Apa itu mimbar guru besar? Bukan. Itu mimbar setiap insan akademis yang punya dalil. Kiro punya dalil pakai. Buat apa? Buat bantah dosennya itu. Supaya pengetahuan bertambah, berkembang itu. Jangan sampai bangsa ini terdeteksi mengalami political fatigue dan kita lalai untuk memperbaiki konstruksinya.